Selamat datang di channel YouTube Mood Farm. Video kali ini kita akan membahas tentang peternak ini kasih pakan aneh, tapi kambingnya super besar. Pendahuluan, dalam dunia peternakan, memberi pakan yang tepat kepada ternak merupakan salah satu kunci utama untuk memastikan pertumbuhan dan kesehatan hewan. Namun, bagaimana jika pakan yang diberikan terbilang tidak lazim? Di video kali ini, kita akan mendalami cerita seorang peternak yang memberikan pakan yang dianggap aneh, tetapi hasilnya sungguh luar biasa. Kambing-kambingnya tumbuh dengan ukuran yang super besar. Mari kita simak bersama perjalanan menarik ini. Siapa peternak ini? Sebelum kita membahas lebih jauh, kenalan dulu dengan peternak yang luar biasa ini. Nama beliau adalah Bapak Ahmad, seorang peternak kambing yang telah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Beliau tinggal di desa yang dikenal subur dan kaya akan sumber pakan ternak. Bapak Ahmad terkenal tidak hanya karena hasil ternaknya yang berukuran super, tetapi juga karena pendekatan inovatif dan kreatifnya dalam memberi pakan. Mengapa pakan itu penting? Sebelum kita menelusuri jenis pakan aneh yang digunakan oleh Bapak Ahmad, penting untuk kita mengerti mengapa pakan mempunyai peranan yang sangat tidak bisa dianggap sepele. Pakan adalah sumber utama nutrisi bagi kambing, yang berperan dalam pertumbuhan, reproduksi, dan daya tahan tubuh. Nutrisi yang cukup dapat mendorong proses metabolisme kambing sehingga menghasilkan daging, susu, dan produk ternak lainnya dengan kualitas yang baik. Pakan yang dikenal umum. Umumnya, peternak kambing akan memberikan pakan seperti rumput segar, hijauan, dan pakan komersial. Beberapa pakan favorit yang biasa diberikan meliputi 1. Rumput gajah, sumber serat yang baik dan tersedia melimpah. 2. Kacang-kacangan, baik untuk menambah asupan protein. 3. Pakan konvensional, seperti konsentrat yang dibeli dari toko peternakan. Namun, Bapak Ahmad memiliki cara yang berbeda. Mari kita simak pakan-pakan aneh yang ia beri kepada kambingnya. Jenis pakan aneh yang digunakan. 1. Ampas tahu. Salah satu pakan pertama yang ia gunakan adalah ampas tahu. Bagi banyak orang, ampas tahu adalah limbah, tetapi Bapak Ahmad melihat potensi nutrisi yang terkandung di dalamnya. Selain murah, ampas tahu kaya akan protein. Kambing cenderung menyukai rasa ampas tahu dan bisa mengonsumsinya dalam jumlah yang cukup besar. 2. Kotoran ayam fermentasi. Bapak Ahmad juga menggunakan kotoran ayam yang telah difermentasi sebagai pakan tambahan. Proses fermentasi tidak hanya mengurangi bau tidak sedap, tetapi juga meningkatkan nilai gizi dari kotoran tersebut. Kotoran ayam kaya akan nitrogen dan beberapa mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan kambing. Bapak Ahmad mencampurkan kotoran ayam dengan sidik jari biji-bijian agar lebih mudah dicerna. 3. Biji-bijian utuh. Daripada memberikan pakan yang telah digiling, Bapak Ahmad memilih untuk menggunakan biji-bijian utuh seperti jagung, sorghum, dan millet. Dengan cara ini, kambing dapat mengasah gigi mereka sekaligus mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Selain itu, biji-bijian utuh ini membantu meningkatkan jumlah pakan yang dikonsumsi kambing. 4. Sayuran busuk. Sayuran busuk dari pasar juga menjadi salah satu pakan alternatif. Meskipun tampak tidak lazim, sayuran yang sudah tidak segar dapat memberikan serat serta vitamin yang berguna bagi kesehatan kambing. Dengan catatan, pastikan sayuran tersebut tidak mengandung jamur atau bahan berbahaya lainnya. 5. Stimulasi dengan probiotik. Bapak Ahmad juga sering menambahkan probiotik dalam pakan kambingnya. Probiotik dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan kambing dan menciptakan mikroflora yang beragam di saluran pencernaan. Dengan tubuh yang sehat, kambing pun akan tumbuh lebih optimal. Hasil yang mencengangkan. Berkat pakan-pakan inovatif ini, kambing-kambing milik Bapak Ahmad tumbuh menjadi besar dan sehat. Banyak orang yang datang dari berbagai daerah untuk melihat dan membeli kambing-kambingnya. Pertumbuhan kambing yang cepat dan ukuran tubuh yang besar membuat banyak peternak lain mencoba mengadopsi metode pakan yang digunakan Bapak Ahmad. Dalam waktu singkat, reputasi Bapak Ahmad sebagai peternak inovatif menyebar luas, dan ia diundang untuk berbagi pengetahuannya di berbagai seminar peternakan. Manfaat pakan aneh bagi kambing. Setelah menerapkan pakan anehnya, Bapak Ahmad merasakan banyak manfaat yang diperoleh dari pendekatannya yang tidak konvensional.
Mari kita lihat beberapa keuntungan dari pakan yang diberikan. 1. Biaya pakan lebih rendah. Dengan menggunakan ampas tahu, kotoran ayam fermentasi, dan sayuran busuk, Bapak Ahmad dapat mengurangi biaya pakan secara signifikan. Itu artinya, ia bisa mengalokasikan anggaran lebih untuk aspek lain dalam beternak, seperti kesehatan hewan dan sanitari kandang. 2. Peningkatan kesehatan kambing. Pakan paduan probiotik dan sayuran kaya serat membantu meningkatkan sistem pencernaan kambing. Kambing yang sehat akan memiliki perlindungan yang lebih baik terhadap berbagai penyakit serta memiliki potensi produktivitas yang lebih tinggi. 3. Pertumbuhan yang optimal. Kombinasi dari pakan yang kaya gizi dan beragam memberikan stimulasi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang cepat. Kambing-kambing ini tidak hanya lebih besar, tetapi juga memiliki kualitas daging yang superior serta menghasilkan susu dengan kandungan lemak yang lebih tinggi. 4. Lingkungan yang lebih ramah. Dengan memanfaatkan limbah pertanian dan sayuran yang tidak terpakai, Bapak Ahmad juga berkontribusi untuk mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Ini adalah langkah penting menuju praktik peternakan yang lebih berkelanjutan. Mitos dan fakta tentang pakan kambing. Tentu saja, memberikan pakan yang tidak biasa juga membawa banyak pertanyaan dan keraguan. Banyak peternak yang skeptis dan percaya bahwa pakan yang aneh dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan kambing. Mari kita bahas beberapa mitos dan fakta yang umum mengenai pakan kambing. Mitos 1, sayuran busuk berbahaya. Fakta, sayuran busuk yang digunakan secara bijak dan tidak mengandung jamur bisa berkontribusi pada nutrisi kambing. Selama kualitas sayuran tetap dalam batas aman, tidak ada masalah bagi kesehatan kambing. Mitos 2, kotoran fermentasi itu kotor. Fakta, proses fermentasi membuat kotoran menjadi lebih aman dan bernutrisi. Kotoran ayam yang difermentasi dapat memberikan nitrogen yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan kambing yang sehat. Pelajaran dari Bapak Ahmad. Dari perjalanan Bapak Ahmad, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga mengenai beternak kambing. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Kreativitas dalam peternakan. Jangan takut untuk mencoba hal baru dan berpikir di luar kebiasaan. Inovasi terkadang dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada metode tradisional yang sudah biasa dilakukan. 2. Pentingnya mempelajari nutrisi. Pahami apa yang dibutuhkan kambing Anda dari segi nutrisi. Setiap jenis pakan mempunyai pro dan kontra, dan penting untuk mengetahui bagaimana pakan tersebut dapat berkontribusi bagi pertumbuhan dan kesehatan kambing. 3. Keterbukaan untuk belajar. Bapak Ahmad selalu terbuka untuk belajar dari peternak lain dan mengikuti perkembangan terbaru di dunia peternakan. Terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan sangat penting bagi kesuksesan dalam peternakan. Uji coba dan adaptasi. Walaupun Bapak Ahmad menuai hasil yang luar biasa, ia tetap melakukan uji coba dan adaptasi pakan secara berkala. Ia memperhatikan setiap reaksi kambing terhadap pakan baru dan selalu mencatat perubahan yang terjadi. Ini adalah praktik yang penting untuk memastikan bahwa pakan yang digunakan tidak hanya efisien tetapi juga aman untuk kesehatan kambing. Tantangan yang dihadapi. Setiap peternak pasti menghadapi tantangan dan masalah. Begitu juga Bapak Ahmad yang harus menemukan cara mengatasi berbagai hambatan, seperti 1. Resistensi terhadap pakan baru. Tidak semua kambing langsung mau menerima pakan yang berbeda dari yang biasa mereka konsumsi. Oleh karena itu, Bapak Ahmad perlu menggunakan metode pengenalan pakan secara perlahan dan mencampurnya dengan pakan yang sudah dikenal untuk membantu transisi. 2. Penyakit ternak. Pemberian pakan yang tidak biasa bisa meningkatkan risiko penyakit jika tidak dicermati dengan baik. Bapak Ahmad selalu rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi agar kambingnya tetap sehat. 3. Perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrim kadang mempengaruhi ketersediaan pakan alami. Oleh karena itu, Bapak Ahmad selalu memastikan untuk menyimpan cadangan pakan yang cukup dan mencari alternatif pakan saat kondisi cuaca tidak mendukung. Membangun komunitas peternakan yang kuat. Melihat keberhasilan metode pakan yang diterapkan, Bapak Ahmad menciptakan komunitas peternak di desanya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Ia sering mengadakan pertemuan dan diskusi tentang inovasi pakan serta pemeliharaan kambing.
Ini memungkinkan peternak lain untuk belajar dari pengalaman Bapak Ahmad dan menerapkan metode sukses yang sama. 1. Pelatihan dan workshop. Bapak Ahmad sering mengadakan pelatihan dan workshop untuk peternak baru. Di sini, ia berbagi kisah sukses dan cara-cara efektif dalam memberi pakan. Banyak peternak yang datang dari luar daerah untuk menggali ilmu dari beliau. 2. Membangun kerjasama. Bapak Ahmad juga membangun kerjasama dengan pengusaha lokal yang menjual kebutuhan ternak. Dengan begitu, ia dapat menyediakan pakan dengan harga lebih terjangkau kepada peternak lain, sekaligus mempromosikan model peternakan yang berkelanjutan. Melihat dari sudut pandang ekonomi, tidak hanya dari sisi kesehatan kambing, pendekatan pakan yang inovatif dan efisien ini membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Bapak Ahmad. Dengan ukuran kambing yang besar dan kualitas yang terjaga, ia mampu menjual hasil ternaknya dengan harga yang lebih tinggi. 1. Pasar yang lebih luas. Berkat kualitas hasil ternaknya, Bapak Ahmad menarik perhatian konsumen dari kota-kota besar yang menghendaki daging kambing yang berkualitas. Ini membuka peluang besar bagi Bapak Ahmad untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut. 2. Diversifikasi usaha. Dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan kambing, Bapak Ahmad mulai memikirkan diversifikasi usaha. Ia mulai berinvestasi dalam pengembangbiakan kambing dengan kualitas genetik yang tinggi, dan mempersiapkan peluang bagi peternak lainnya untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas ternak. Kesimpulan, kisah Bapak Ahmad adalah contoh nyata bahwa inovasi dalam peternakan tidak hanya bisa mengungguli metode tradisional, tetapi juga membuka kepada kita cara-cara baru dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Dengan pakan yang dianggap aneh, beliau berhasil menciptakan kambing yang tumbuh super besar dan sehat. Ingat, peternak yang sukses adalah peternak yang tidak hanya mengikuti rutinitas, tetapi juga berani berkreasi dan menemukan solusi baru untuk tantangan yang ada. Semoga cerita ini menginspirasi Anda untuk terus belajar, berinovasi, dan beradaptasi dalam dunia peternakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar dunia peternakan. Selamat berternak!